Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi matriks. Dalam operasi matriks kita akan membahas tentang penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian suatu skalar dengan matriks, dan perkalian dua matriks. Penjumlahan matriks. Di sini misalkan ada matriks A, C, B, D ditambah dengan matriks dengan elemen E, F, G, H, maka hasilnya sama dengan A tambah F, C tambah F, B tambah G, D tambah H. Kita jumlahkan dengan elemen matriks yang letaknya sama. Di sini ada matriks A akan ditambahkan dengan matriks E. Lalu matriks C ditambah matriks F. Matriks B ditambah dengan matriks G. Matriks D ditambah dengan matriks H. Nah, untuk lebih memahaminya, coba kalian perhatikan di sini ada matriks A dengan elemen 1, negatif 2, 2, 3, dan matriks B dengan elemen negatif 2, negatif 4, 5, dan negatif 1. Maka nilai A ditambah B sama dengan, kita tulis matriks A ditambah matriks B sama dengan, kita substitusikan matriksnya, matriks A-nya kita tulis 1, negatif 2, 2, 3, dan matriks B-nya kita tulis negatif 2, negatif 4, 5, dan negatif 1. Maka dijumlahkan, maka hasilnya 1 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 1, negatif 2 dikurangi negatif 4, hasilnya negatif 2 ditambah 5 sama dengan 7, 3 ditambah negatif 1 sama dengan 2. Di sini ada catatan untuk penjumlahan matriks, yaitu jika A, B, dan C adalah matriks-matriks yang berordo sama, maka penjumlahan dua buah matriks berlaku sifat yang pertama komunitatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga unsur identitas, dan yang keempat inverse penjumlahan. Contoh di sini ada matriks A dengan elemen 1, negatif 2, 2, 3, dan matriks B dengan elemen negatif 2, negatif 4, 5, dan negatif 1. Tentukanlah bahwa A ditambah B itu akan sama dengan B ditambah A. Kita cari tahu dulu penjumlahan A ditambah B. Kita masukkan matriks A dan matriks B. Maka jika dijumlahkan hasilnya yaitu negatif 1, negatif 6, 7, dan 2. Sekarang kita akan mencari nilai matriks B ditambah matriks A. Kita masukkan matriks B, negatif 2, negatif 4, 5, negatif 1 ditambah dengan matriks A-nya 1, negatif 2, 2, 3. Maka sama dengan hasilnya yaitu negatif 1, negatif 6, 7, dan 2. Kita lihat di sini matriks A ditambah matriks B, hasilnya itu sama dengan matriks B ditambah matriks A. Maka terbukti bahwa penjumlahan dua matriks berlaku sifat komunitatif, yaitu jika matriks A ditambah matriks B itu akan sama dengan matriks B ditambah matriks A. Yang kedua, pengurangan matriks. Jika ada matriks A, itu ialah lawan matriks A adalah negatif A. Jadi yang tadinya positif, matriks A-nya berubah menjadi negatif. Yang kedua ada matriks B. Itu berarti pengurangan matriksnya adalah lawan matriks B adalah negatif B. Kita lihat yang tadinya nilainya negatif jadi positif, yang tadinya positif jadi negatif. A dikurangin B sama dengan A ditambah negatif B. Contohnya di sini ada matriks A dengan elemen negatif 5, 3, 4, dan negatif 2, dan matriks B 4, 0, negatif 7, dan 11. Maka nilai matriks A dikurangin matriks B sama dengan, kita tulis A ditambah negatif B. Jadi si matriks B-nya ini kita ubah menjadi lawan dari matriks B, yaitu negatif B.
Jadi sama dengan matriks A-nya kita tulis elemennya negatif 5, 3, 4, dan negatif 2. Sedangkan matriks B-nya kan tadinya 4, 0, negatif 7, dan 11. Sekarang adalah berubah menjadi tandanya negatif. Maka yang tadinya positif jadi negatif. Yang tadinya negatif jadi positif. Berarti di sini diubah jadi negatif 4, 0, 7, dan negatif 11. Kita hitung hasilnya negatif 9, 3, 11, dan negatif 13. Atau kalian juga bisa langsung menghitung pengurangannya seperti pengurangan biasa. Jadi matriks A dikurangin matriks B sama dengan kita masukkan nilai matriks A-nya dikurangin dengan matriks B-nya. Jadi langsung saja kita kurangkan negatif 5 dikurangin dengan 4, 3 dikurangin dengan 0, 4 dikurangin dengan negatif 7, negatif 2 dikurangin dengan 11. Jadi bisa kalian ubah nilai B-nya yang tadinya positif diubah jadi negatif, atau kalian mau langsung seperti ini itu juga boleh. Yang ketiga yaitu perkalian suatu skalar dengan matriks. Nah, di sini ada skalarnya itu nilainya K dikali dengan suatu matriks elemennya sebagai berikut. Maka nilai K ini kita akan kalikan dengan semua elemen yang ada pada matriks. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini ada matriks R dengan elemennya 3, negatif 4, 2, dan 7. Dengan skalarnya adalah 4, maka nilai 4R sama dengan, kita cari 4R sama dengan 4 dikali dengan R. Nilai matriks R-nya kita substitusikan, yaitu 3, negatif 4, 2, dan 7. Maka kita kalikan skalar ini atau 4 ini ke dalam semua elemen yang ada pada matriks tersebut. Jadi 4 dikali 3, 4 dikali 2, 4 dikali negatif 4, 4 dikali 7. Jadi hasilnya 12, negatif 16, 8, dan 28. Di sini ada lagi contoh soal untuk perkalian skalar dengan matriks. Diketahui matriks P dengan elemennya 3, negatif 1, 5, dan 2 dengan skalarnya 2, kita akan mencari nilai 2P ditambah P. Berarti ini udah kombinasi ya, ada perkalian matriks dengan skalar dan penjumlahan matriks. Kita akan mencari tahu dulu nilai 2P-nya. 2 yaitu nilai skalarnya, dan kita substitusikan matriks P-nya yaitu 3, negatif 1, 5, 2. Kita kalikan hasilnya 6, negatif 2, 10, dan 4. Sekarang kita tinggal mencari nilai penjumlahan dari 2P ditambah P. Nah, ini kita substitusikan aja 2P-nya berapa. Nah, di sini nilai 2P-nya 6, negatif 2, 10, dan 4. Kita substitusikan ke sini 6, negatif 2, 10, dan 4. Nah, sekarang kita masukkan substitusikan untuk matriks P-nya ya. Matriks P-nya itu ini. Nah, kita substitusikan matriks P-nya dengan elemen 3, negatif 1, 5, dan 2. Kita jumlahkan hasilnya 9, negatif 3, 15, dan 6. Yang terakhir yaitu perkalian dua matriks. Misalkan di sini ada matriks A dan matriks B, maka berlaku matriks A dikali matriks B, yaitu baris pertama dikali dengan kolom pertama, maka hasilnya akan berada di letak baris pertama, kolom pertama. Lalu baris pertama dikali dengan kolom kedua, maka letaknya akan ada di baris pertama, kolom kedua. Lalu kita kalikan baris kedua dikali dengan kolom pertama, maka akan terletak di baris kedua, kolom pertama. Kita kalikan baris kedua dikalikan dengan kolom kedua, maka letaknya di baris kedua, kolom kedua. Untuk lebih pahamnya, di sini ada matriks A dengan elemen 2, 1, 0, 3 dan matriks B negatif 1, 2, 0, dan 6. Maka tentukan nilai matriks A dikali matriks B.
Kita substitusikan nih nilai matriks A dan matriks B-nya sama dengan, kita kalikan, berarti baris pertama dikali kolom pertama, hasilnya 2 dikali negatif 1 ditambah 1 dikali 0. Baris pertama dikali kolom kedua, yaitu 2 dikali 2 ditambah negatif 1 kali 6. Baris kedua kolom pertama, maka nilainya 0 dikali negatif 1 ditambah 3 dikali 0. Baris kedua kolom kedua, letaknya di baris kedua kolom kedua, yaitu 0 dikali 2 ditambah 3 kali 6. Hasilnya sama dengan negatif 2, 10, 0, dan 18. Di sini ada catatan yang perlu kalian perhatikan. Pada perkalian matriks berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, tidak komutatif, asosiatif, distributif kanan, distributif kiri, perkalian dengan skalar K. Jika perkalian hanya memuat matriks-matriks persegi, terdapat unsur identitas yaitu dilambangkan dengan I, sehingga matriks A dikali identitas sama dengan identitas dikali A sama dengan hasilnya matriks itu sendiri. Yang terakhir, perkalian dengan matriks 0, yaitu matriks A dikali matriks 0 sama dengan matriks 0 dikali matriks A, itu hasilnya sama dengan matriks 0. Contoh untuk membuktikan salah satu sifat pada perkalian matriks, di sini ada matriks A dengan elemen 2, 1, 0, 3 dan matriks B dengan elemen 1, 2, 0, 6. Tentukanlah bahwa matriks A dikali B itu sama dengan matriks B dikali matriks A. Nah, di sini ada matriks A dikali B. Kita kalikan matriks A dengan matriks B. Hasilnya negatif 2, 10, 0, dan 18. Lalu kita akan mencari nilai matriks B dikali matriks A. Di sini ada matriks B-nya dengan elemen negatif 1, 2, 0, dan 6, dan matriks A-nya 2, 1, 0, 3 sama dengan hasilnya negatif 2, 5, 6, dan 18. Kita bisa lihat di sini hasil perkalian dari matriks A dikali matriks B dengan matriks B dikali matriks A itu tidak sama. Maka terbukti bahwa pada perkalian matriks berlaku sifat tidak komutatif. Sekian video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.